Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita dapat saling bertatap muka pada diskusi kali ini. Kali ini saya ingin sebagai kelompok 5 akan menyampaikan tentang tasamuh, salah satu cabang dari wasatiyah. Nah, apa itu tasamuh? Nah, tasamuh ialah sikap toleransi, atau sikap tasamuh itu adalah sikap toleransi dalam yang dalam bahasa Arab. Tasamuh itu diambil dari kata samaha. Nah, samaha itu memiliki arti lembut, dermawan, maaf dan mudah. Nah, menurut salah seorang ulama itu yang bernama Jabir bin Ashraf, tasamuh itu didefinisikan sebagai interaksi baik yang dihadirkan seseorang dan menerima kehadiran segala sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Nah, maksudnya itu sikap tasamuh itu adalah sikap saling toleransi, saling menghargai satu sama lain meskipun kita ini memiliki banyak sekali perbedaan pendapat. Seperti contohnya perbedaan pendapat dalam sholat subuh, ada kunut atau tidak, atau dalam selain agama itu ada dalam toleransi dalam ras, suku, agama dan adat gitu. Misalnya, orang ini berkulit hitam, orang ini berkulit putih. Nah, kita tuh harus saling menghargai satu sama lain. Nah, gitu. Nah, di sini saya mengambil dua dalil. Nah, dalil Al-Quran dan dalil hadis. Nah, dalil Al-Quran ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, di sini juga saya mengambil dalil hadis, yakni dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Ibnu Abbas ini pada saat itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, lalu saat itu Rasulullah menatap Ibnu Abbas dengan tatapan penuh senyum. Nah, Rasulullah menjawab, Al-Hanafiyah As-Samhah. Nah, apa itu Hanafiyah dan Samhah? Nah, Hanafiyah itu lurus, sedangkan Samhah itu ialah toleran. Nah, lalu halaman selanjutnya ini contoh-contoh tasamuh dalam sehari-hari. Nah, ini dibagi menjadi dua. Ada toleransi antar agama dan antar sesama muslim. Nah, contoh toleransi antar agama itu ya menghormati tempat ibadah orang lain, tidak mengacaukan tempat ibadahnya, tidak mengusiknya, tidak mengejek-ejek agamanya, dan tidak memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama kita. Nah, di sini juga selain toleransi antar agama juga ada toleransi sesama muslim. Nah, kenapa saya memasukkan toleransi sesama muslim? Itu karena di dalam Islam pun, di dalam sesama muslim, kita ini memiliki banyak sekali perbedaan pendapat. Nah, contohnya seperti di Indonesia, agama Islam, orang muslim itu memiliki banyak organisasi yang berbeda-beda, misalnya seperti NU, Muhammadiyah, LDII, NW, dan lain macam sebagainya. Nah,
mereka itu organisasi-organisasi ini memiliki banyak sekali perbedaan gitu. Mereka berpendapat ini, mereka berpendapat itu. Ya kita harus saling toleransi, kita menghormati itu pendapat mereka, biarkan mereka, ini pendapat kita, biarkan kita yang melakukannya. Nah, lalu selanjutnya ini ada kasus intoleran. Nah, kasus intoleran ini yang saya ambil ini adalah kasus penyerangan kelenteng di kota Medan. Nah, tepatnya di daerah Tanjung Balai. Nah, awalnya itu bermula disebutkan ketegangan ketegangan peristiwa ini itu terjadi pada saat menjelang sholat Isya. Nah, salah seorang warga di sana bernama Meliana, eh, berumur 41 tahun. Nah, itu meminta kepada marbot masjidnya itu untuk mengecilkan sedikit suara, mengecilkan volumenya itu sesudah sholat Isya. Nah, sekitar pukul 8. Nah, sejumlah jamaah dan pengurus masjid itu akhirnya itu mendatangi rumah si Ibu Meliana ini. Lalu Meliana dan suaminya itu dibawa ke kantor lurah. Nah, akhirnya pada saat itu suasana itu akhirnya pun memanas gitu. Karena para warga yang ada di masjid pada saat itu tidak terima karena si Ibu Meliana ini meminta mengecilkan volume suaranya gitu. Nah, akhirnya karena kericuhan sudah terjadi, keluarga dari Ibu Meliana ini diungsikan ke Polsek Tanjung Balai Selatan. Nah, di Polsek itu terjadilah perbincangan antara Ibu Meliana, suaminya, dan melibatkan camat dan beberapa tokoh masyarakat di sana. Lalu di sini saya mengambil sumbernya itu dari CNN berita kalau kemungkinan besar akibat sebab dari pertikaian itu adalah pesan dari media sosial. Nah, mereka itu mendatangi rumah Meliana bermaksud membakarnya. Nah, di sini dikatakan membakarnya, namun dicegah oleh warga sekitar. Ya, akhirnya kericuhan semakin memanas dan para warga menuju ke Vihara Juanda yang berjarak 500 meter. Ya, enggak terlalu jauh lah. Yang berupaya untuk membakar vihara tersebut. Nah, masa yang marah, para warga yang marah itu melempar vihara itu dengan batu gitu, membuat kericuhan di sana dan ada yang bakarnya gitu. Nah, di sini ini adalah sumber berita yang saya ambil dan ada beberapa artikel yang saya baca yang tidak bisa saya cantumkan, jadi saya hanya mencantumkan ini. Nah, ini berita ini nanti saya taruh, kalau ada yang ingin menonton saya bisa menaruh linknya di deskripsi di bawah. Nah, akhirnya kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil perbincangan kita kali ini manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, manusia itu tidak dapat bertahan hidup sendiri. Nah, jadi kita tuh harus saling tolong menolong, tidak dapat hidup sendiri, dan karena kita itu sangat butuh bantuan orang lain dalam hidup. Nah, penting sekali dalam hidup kita ini, sangat penting untuk menerapkan sikap tasamuh dalam hidup kita untuk menciptakan rasa saling menghargai antar sesama manusia.
mau dia muslim atau bukan, mau dia dari ras yang lain. Nah, dari situlah sikap tasamuh itu harus dimiliki oleh setiap masing-masing orang. Nah, karena dengan memiliki sikap tasamuh, kita itu bisa membuat suatu perkara yang menjadi masalah itu dapat diselesaikan dengan tenang dan tentram, dengan tenang dan damai. Nah, di kasus yang tadi itu saya eh, hanya memberikan saran sedikit, yaitu bisa melakukan pendekatan dengan pendidikan. Kenapa dengan pendidikan? Karena masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini banyak yang pendidikannya itu hanya pendidikan umum. Nah, jadi tidak ditanam di dalam hatinya itu sikap atau adab-adab akhlak yang baik agar dapat memberikan contoh yang baik kepada dunia luar. Memang benar orang negara lain berkata kalau orang Indonesia itu ramah, orang Indonesia itu baik. Tapi ya karena di antara kata baik itu mereka tidak mengetahui jati diri dari Indonesia itu sendiri gitu. Nah, misalnya nah itu kan mereka menganggap orang Indonesia ini baik karena pernah bertemu dengan orang Indonesia. Tapi kalau kita cari-cari, kalau kita pantau di internet, nah orang-orang Indonesia ini menjadi netizen yang tidak ramah, termasuk 5 besar, masuk 5 besar netizen tidak ramah di dunia. Nah, karena dari kecil kita itu kurang untuk diajarkan akhlak dan adab gitu, untuk mempresentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu dia ada pendekatan dengan dialog antar kelompok. Nah, maksud dari dialog antar kelompok ini ya kita misalnya anggaplah saya orang yang organisasi ini. Nah, dan ada salah seorang teman saya yang berorganisasi itu. Nah, jadi kita itu saling berdialog, saling ya berteman lah bahasanya gitu. Kita berdiskusi bersama tanpa mengalami kericuhan sama sekali gitu. Dan selanjutnya itu ada intervensi pemerintah untuk menjaga keamanan dan keadilan. Nah, serta penegakan hukum yang adil untuk melindungi hak-hak minoritas. Kesimpulannya, membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis itu membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak. Nah, untuk membangun kehidupan yang harmonis itu tidak hanya berasal dari diri kita sendiri. Memang benar segala sesuatu itu pasti berasal dari diri kita sendiri. Tapi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis itu kita harus memiliki kerjasama antar kelompok. Saya dan teman-teman saya, kita harus memiliki kerjasama agar menciptakan agar menciptakan lingkungan kelas yang baik gitu. Nah, dan lain sebagainya. Nah, manfaat tasamuh di sini ada contohnya, misalnya mewujudkan perdamaian dan keharmonisan antar berbagai kelompok dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengurangi konflik lintas budaya. Yang ketiga, memperluas pemahaman tentang perbedaan dan meningkatkan rasa hormat. Lalu mendukung pertumbuhan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan. Dan yang kelima, membantu membangun hubungan kolaboratif yang kuat antar individu dan komunitas yang beragam. Sebenarnya manfaat dari tasamuh ini sangat banyak. Tapi ya yang saya cantumkan di sini hanya 5.
Ya, manfaat-manfaat itu bisa kita rasakan sendiri nanti ketika kita sudah melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ini adalah sumber-sumber data yang saya ambil dari diskusi hari ini. Kalau ada yang mau bisa dicari. Ya, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila mohon maaf dikarenakan sangat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.